Setiap butir nasi di piring kita menyimpan sebuah cerita. Cerita tentang sawah yang menghijau, kerja keras petani, dan perjalanan panjang dari ladang hingga ke meja makan. Tapi di balik keindahan sawah padi di Sulawesi Utara, ada jejak lain yang tak kasat mata, jejak emisi gas rumah kaca yang ikut membentuk wajah perubahan iklim. Mari kita lihat datanya. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sawah di Sulawesi Utara pernah mencapai puncaknya pada tahun 2015, lebih dari 5 juta ton setara karbon dioksida. Angka ini melonjak saat produksi beras digenjot untuk ketahanan pangan nasional. Namun, kabar baiknya, sejak tahun 2016, grafik itu mulai berbalik arah. Berkat penyusutan lahan sawah dan penerapan kebijakan pertanian yang lebih berkelanjutan, emisi diprediksi turun hampir separuhnya pada tahun ke-2024. Lalu, gas apa saja yang menjadi biang keladinya? Penyumbang terbesarnya adalah metana, mencapai 85% dari total emisi. Gas ini 28 kali lebih kuat dari karbon dioksida dan lahir dari tanah sawah yang tergenang air dan kaya bahan organik. Selain itu, ada juga dinitrogen oksida dari penggunaan pupuk nitrogen, gas super kuat yang dampaknya hampir 300 kali lipat dari karbon dioksida. Tidak heran jika wilayah dengan sawah terluas seperti Bolaang Mongondo, Minahasa Selatan, dan Minahasa menjadi titik panas emisi di provinsi ini. Tentu kita bertanya, bagaimana pandangan para petani, aktor utama di lapangan? Ternyata jawabannya tidak sederhana. 2 dari 3 petani yang disurvei percaya bahwa upaya mitigasi atau pengurangan emisi bisa menurunkan hasil panen mereka. Kekhawatiran ini sangat wajar, karena sebagian besar dari mereka juga takut pendapatan mereka akan ikut merosot. Namun, bukan berarti mereka menolak semua perubahan. Ada beberapa praktik yang justru mendapat dukungan tinggi dari para petani. Contohnya seperti penyesuaian waktu tanam, pengaturan pola tanam, hingga pengelolaan jerami tanpa dibakar. Kenapa? Karena praktik-praktik ini sudah akrab dalam keseharian mereka dan tidak butuh biaya besar. Di sisi lain, teknik yang lebih asing seperti penggunaan pupuk organik secara masif atau olah tanah minimum masih dianggap berisiko. Kekhawatiran soal biaya, produktivitas, dan ketidakpastian hasil menjadi penghalang utama. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti umur, tingkat pendidikan, dan status kepemilikan lahan sangat memengaruhi kesiapan petani untuk beradaptasi. Petani yang lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, atau memiliki lahan sendiri cenderung lebih terbuka terhadap inovasi ramah lingkungan. Meski ada perbedaan pandangan, ada satu hal yang disepakati oleh semua petani. Mereka butuh dukungan. 100% responden menyatakan bahwa subsidi dan pelatihan adalah syarat mutlak agar mereka bisa menerapkan praktik pertanian rendah emisi. Bahkan, 9 dari 10 petani mengaku bersedia mencoba jika ada insentif yang jelas. Ini artinya, kemauan untuk berubah itu ada. Yang dibutuhkan adalah jembatan yang menghubungkan inovasi dengan realitas kehidupan petani sehari-hari. Pertanian bukan hanya soal tanam dan panen. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem bumi dan denyut nadi kehidupan masyarakat. Temuan ini membawa pesan kuat, petani siap berubah, asalkan perubahan itu tidak mengancam periuk nasi mereka. Dengan kebijakan yang tepat, insentif yang adil, dan pelatihan yang memberdayakan, Sulawesi Utara bisa menjadi pionir pertanian rendah emisi di Indonesia. Perubahan iklim adalah tantangan global yang kita hadapi bersama, tapi harapan akan selalu tumbuh, sama seperti padi yang terus menghijau di tangan para petani kita. Dengan bergandengan tangan, antara petani, peneliti, dan pemerintah, kita bisa membangun masa depan pertanian yang lebih bersih, berkelanjutan, dan tangguh untuk generasi mendatang. Perubahan dimulai dari langkah kecil, hari ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.